Tuhan, karuniailah kami hikmat untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan bagi kita dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36 dengan tema Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak Ibu Saudara kekasih, titik krusial khotbah ini terletak pada adanya ketegangan pemahaman antara sesuatu yang bersifat transenden dengan sesuatu yang imanen, antara sesuatu yang bersifat spiritualitas dengan yang duniawi. Hal itu terkait dengan pemaknaan mengenai istilah kata Mesias dan istilah kata kemuliaan. Ketegangan itu berasal dari ayat sebelumnya. Sebab pada ayat sebelumnya ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Kemudian Yesus mengatakan bahwa dia sebagai anak manusia akan banyak mengalami penderitaan. Jadi, molo didok si Petrus Yesus nagabe Mesias, Kristus si paluai, alani perlu do patak kasota, ay songo pangatusion ni Yesus do, pangatusion ni si Petrus taring hata Mesias si paluai. Benarkah pemahaman Petrus mengenai Yesus sebagai Mesias sesuai dengan pemahaman Yesus itu sendiri terhadap kemesiasannya? Atau apakah pemahaman Petrus mengenai Mesias sangat dipengaruhi dalam pemahaman Mesianik Yahudi? Sebab bagi orang Yahudi pada umumnya istilah Mesias itu cenderung berpijak pada pengharapan mesianik, yaitu Allah akan datang menggulingkan semua raja dunia lalu mendirikan kerajaannya di dunia ini sebagaimana Raja Daud pernah membangun kerajaan Israel Raya. Maka jika makna mesianik didasarkan pada pemahaman Petrus demikian, maka arti kemuliaan akan identik dengan ketiadaan penderitaan dan akan mengidentikan Yesus sebagai raja yang hidup dalam kemegahan di istana dan penuh sanjungan. Namun Yesus justru menghadirkan sebuah paradoks salib yang membawa keselamatan melalui penderitaan salib. Dan inilah yang menggoncangkan logika manusia. Bagaimana mungkin Allah yang berkuasa justru mengalami kematian? Dan ia yang maha kuasa menjadi sosok yang paling tidak berdaya? Ay molo marhuaso do debata, atong buasa magabi mabugang jalamate tarsilang ibana. Paradoks inilah yang kemudian hari menjadi bahan ejekan filsuf Friedrich Nietzsche sebagai moralitas budak. Bagi Nietzsche, konsep Allah yang menderita di atas salib adalah sebuah penghinaan akan kekuatan kuasa manusia. Sehingga Nietzsche berpikir, mengapa kekuasaan ilahi harus tunduk pada kehinaan penderitaan? Disinilah letak perbedaan titik tegangnya yang paling mendasar. Bagi Yesus, Mesias bukanlah penguasa yang menaklukkan dengan pedang, melainkan membebaskan dan membawa umat beriman keluar eksodus dari perhambaan dosa melalui penderitaan salib. Maka demi misi eksodus, pembebasan Allah ini, Yesus harus menjalani jalan penderitaan dan menjadi korban anak domba persembahan Paskah yang sejati di Yerusalem yang akan dirayakan pada masa Paskah. Maka Yesus naik ke atas gunung bersama Petrus serta 2 orang murid yang lainnya. Di atas gunung, Yesus berdoa, dan dalam doa itu ada perjumpaan yang menggetarkan dan memesona hati serta memberi sukacita. Dalam doa itu Yesus mengalami perubahan wajah, perubahan yang didorong oleh kuasa Allah yang memberi damai sejahtera. Tetapi kemuliaan yang terpancar di atas gunung itu seolah membenarkan pemahaman Petrus tentang Mesias yang gilang gemilang, yang penuh sanjungan dan pengagungan.
Maka ketika Petrus melihat wajah Yesus yang berubah dan pakaiannya yang putih berkilauan, Petrus malah terjebak dalam pemahaman duniawi yang mendambakan kemuliaan tetapi tanpa ada salib, tanpa ada penderitaan. Itulah sebabnya Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Marilah kita mendirikan 3 kemah di tempat ini." Maka bagi Petrus, gunung itu adalah akhir dari perjalanan, akhir dan puncak dari kemenangan. Sehingga Petrus merasa tidak perlu lagi turun menghadapi kenyataan pahit di dunia ini, menghadapi kenyataan pahit di Yerusalem. Di dalam kondisi yang memesona dan menggetarkan itu, hadirlah Musa dan Elia, tokoh kepemimpinan, tokoh kenabian dalam perjalanan iman Israel. Lukas mencatat bahwa mereka tidak berbicara tentang tahta atau penaklukan politik, melainkan berbicara tentang tujuan kepergiannya. Lukas memberi istilah Exodus yang akan digenapi di Jerusalem. Namarlapatamai ia hasangapon hamuliaon didoloki dang nalau mangarahod Jesus asa unang marsitaonon. Alai nalau pasikopo juju tusitaonon dihamatea do hamuliaon hasangapo didoloki. Kemuliaan di gunung bukan melarikan diri dari penderitaan, melainkan bekal kekuatan bagi Yesus dan para murid untuk menghadapi kehinaan salib. Jika dunia melalui kacamata seperti Nietzsche tadi melihat salib sebagai simbol kelemahan yang memuakkan, maka transfigurasi menegaskan bahwa penderitaan Yesus bukanlah karena ketidakberdayaan, melainkan sebuah pilihan sadar dari Sang Maha Kuasa untuk menyelamatkan manusia. Dang ala nasumar gogo manang nasumar huaso debata dihadirion ni Jesus. Alai marhite pangolion ni Jesus di sitaon no boluni ima nagabi dalan patudun holong ni debata lao paluahon portibio sia dosa. Dan peneguhan itu terdengar melalui suara yang keluar dari dalam awan untuk meneguhkan kebimbangan itu. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini adalah penegasan akan identitas Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dunia. Pemenuhan janji penebusan melalui Exodus, pembebasan sebagaimana dilakukan Musa di Mesir, dan juga pemenuhan kenabian untuk mewujudkan hidup dalam kerajaan Allah di dunia menuju kehidupan surgawi sebagaimana diajarkan Elia. Perintah ini adalah teguran bagi Petrus. Mendengarkan Yesus berarti bersedia menerima Yesus dalam kemuliaan di gunung maupun kemuliaan di salib Golgota. Petrus dan mungkin kita diminta untuk tidak hanya mengagumi transendensi kemuliaan Allah yang memukau, yang memesona, tetapi juga menghormati imanensinya, yaitu hadirionna di bagasa Yesus yang bersedia menderita bersama manusia. Asa dijodoh hita dakkolan marulupolop ala ni hasangaponna na didoloki. Alai tong do makalason hadirion ni debata di bagasa Yesus marhite pangoliota di pangajaron na nakpehita gabe marukil di parnguluon haporsia tu Yesus. Maka ketika awan itu berlalu dan suara berhenti, para murid tidak lagi melihat Musa dan Elia. Mereka hanya lihat Yesus seorang diri. Ini adalah pesan kuat bahwa kemuliaan yang menakjubkan dan penderitaan yang menghinakan itu menyatu dalam pribadi Yesus. Kemuliaan yang sejati tidak ditemukan dengan kemah di atas gunung yang nyaman, melainkan dengan melangkah turun bersama Yesus menuju Yerusalem, menghadapi salib dan mengalahkan dosa melalui pengorbanan yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih,
kehadiran Allah di gunung transfigurasi membawa kita pada makna minggu hari ini, Minggu Estomi, sebagai suatu doa permohonan. Estomi adalah doa permohonan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, asa gabe ma partanobatoan. Bagi Petrus, kemuliaan Yesus adalah benteng ideal untuk bersembunyi dari nubuat penderitaan. Namun disinilah letak jebakan teologis, bahwa kita pun seringkali memohon perlindungan Allah sebagai pelarian agar terhindar dari Yerusalem atau kenyataan penderitaan, kenyataan pergumulan hidup yang pahit itu. Maka peristiwa transfigurasi akan meluruskan kekeliruan ini. Allah menjadi benteng bagi Yesus bukan agar Yesus menghindari salib, melainkan agar Yesus dimampukan menanggung penderitaan. Kekuatan transenden yang memancarkan damai sejahtera itu adalah konfirmasi batin bagi kemanusiaan Yesus yang imanen untuk melangkah menuju pengorbanan salib. Asahagogo ni todi porbadia na siya banua gijang, roh tu hadiron ni Jesus na ditanon, gabi patugo Jesus lamang ulan-ulaw pakokopion paluahot tanoon. Maka pada Minggu Estomi ini diserukan bahwa kita dipanggil bukan untuk menghindari, bukan untuk meninggalkan pergumulan persoalan hidup. Asa di minggu sadero di jodoh hita, unang gabi mabiar, unang manudali si taonon, alaya samargogo, tungolu pakokopion, songo Kristus lau paluan akan aporsia. Jika kita hanya menginginkan kemuliaan tanpa bersedia turun ke lembah penderitaan, itu berarti kita justru membenarkan ejekan Nietzsche bahwa iman hanyalah pelarian kaum lemah. Maka Minggu Estomi yang sejati adalah memohon keteguhan hati, perlindungan yang memberi keberanian untuk turun dari gunung dan menghadapi salib, menghadapi pergumulan hidup kita. Dalam ketaatan menghadapi penderitaan itulah kita menyatakan dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.